Tentu sebagai manusia kita tidak dapat 100% selalu berada di dalam compassionate empathy. Ada saatnya di mana kita tergelincir, which is fine, tidak apa-apa. Sebagai seorang coach, artinya orang tua yang melakukan peran sebagai coach, kita juga perlu memiliki yang disebut compassionate empathy. Compassionate empathy ini adalah suatu kemampuan yang memiliki keseimbangan antara pikiran dan perasaan, sehingga kita dapat memahami kesusahan dan perasaan-perasaan negatif dan juga positif mungkin yang dirasakan oleh lawan bicara kita, dalam hal ini anak kita. Tapi di sisi lain pikiran kita tetap jernih, kita tidak terbawa perasaan, sehingga kita dapat memberikan respon dan dukungan yang tepat. Nah, hal ini tentunya sangat memerlukan kemampuan mengelola emosi. Mengapa compassionate empathy ini penting untuk bisa orang tua terapkan kepada anak? Karena ketika kita menerapkan compassionate empathy, itu akan menimbulkan perasaan aman di dalam diri anak. Sebab anak akan merasa kita memahami dan juga kita bisa menerima apa adanya. Nah, ketika anak merasa aman, maka bagian otaknya yang mengatur respon survival, yang kemudian memunculkan fight or flight, itu akan rileks. Dan ketika otak yang mengatur respon survival itu rileks, maka kemampuan anak untuk berpikir akan menjadi lebih besar. Karena ketika ia mengalami kondisi di mana otak kadalnya yang mengatur respon fight-flight-nya itu aktif, kemampuan berpikir biasanya akan terhambat. Jadi dengan demikian, ketika kita menerapkan compassionate empathy, kita menimbulkan perasaan aman di dalam diri anak. Aman secara psikis untuk bisa membukakan apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi perasaannya. Dan ketika anak merasa aman, maka anak juga akan memiliki keberanian untuk mau mencoba hal-hal yang tadinya ia pikir belum tentu dapat berhasil, atau hal-hal yang baru baginya. Karena sekali lagi, ia merasa aman. Termasuk merasa aman untuk tidak berhasil ataupun aman untuk berbuat kesalahan, karena ia tahu itu bukan menjadi sesuatu yang fatal. Manfaat yang lain adalah ketika orang tua menerapkan compassionate empathy kepada anak, maka anak akan mengalami apa yang disebut compassionate empathy tadi. Anak mendapat kesempatan untuk belajar dari pengalamannya, belajar dari contoh yang diberikan oleh orang tua, sehingga anak dapat terstimulasi untuk mengembangkan compassionate empathy kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi anak karena sangat penting bagi masa depannya. World Economic Forum sudah menetapkan top 10 skill yang diperlukan untuk bisa berhasil di masa depan, di mana salah satu dari top 10 skill tersebut adalah emotional intelligence. Dan compassionate empathy merupakan salah satu komponen di dalam emotional intelligence. Bila kita sebagai orang tua karena satu dan lain hal tidak terlalu efektif dalam menerapkan compassionate empathy kepada anak-anak kita, maka yang kemungkinan besar terjadi adalah anak-anak kita akan merasa tidak aman ketika masuk ke dalam interaksi bersama dengan orang tuanya. Dan perasaan tidak aman ini biasanya akan memicu otak kadal yang mengatur tentang respon survival, dalam hal ini fight, flight, atau freeze. Ketika anak beralih kepada respon fight, maka ia akan cenderung melawan atau mengcounter apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ketika ia masuk ke dalam respon flight, maka anak cenderung akan menghindari untuk bisa berinteraksi dengan orang tua. Dan ketika anak masuk ke dalam respon freeze, maka anak akan seolah-olah diam dan mendengar, padahal sebenarnya sedikit sekali dari apa yang disampaikan oleh orang tua yang masuk ke dalam otak anak. Nah, ketika apa yang disampaikan orang tua itu sedikit sekali ditangkap oleh anak, artinya percakapan tersebut tentunya tidak efektif. Kita membuang waktu anak dan juga membuang waktu kita sendiri sebagai orang tua. Sebaiknya tentu kita mengharapkan apa yang kita sampaikan dapat tertangkap oleh anak secara optimal. Tapi sekali lagi itu memerlukan kemampuan kita untuk menerapkan compassionate empathy. Hal berikutnya yang dapat menjadi dampak ketika orang tua tidak terlalu efektif dalam menerapkan compassionate empathy kepada anak, tentunya anak menjadi kurang exposure terhadap compassionate empathy ini. Anak tidak cukup mendapat contoh bagaimana compassionate empathy ini diterapkan, sehingga ia menjadi terhambat untuk mengembangkan compassionate empathy di dalam dirinya. Hal ini dapat sangat menghambat pertumbuh kembang anak. Misalnya, dalam pertemanan, ketika ia menerima ajakan oleh teman-temannya yang ia merasa seharusnya itu tidak terlalu baik untuk diikuti, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana harus meresponi ketika temannya kecewa akibat ia menolak ajakannya. Nah, ketika ia dalam situasi tersebut,
sebenarnya ia sangat membutuhkan compassionate empathy tadi, agar ia dapat meresponi kekecewaan temannya, tetapi juga tetap tegar di dalam pendapatnya dan prinsipnya tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan yang sebaiknya tidak dilakukan. Nah, compassionate empathy inilah yang akan memampukan anak untuk berkata tidak dengan sehat di dalam situasi-situasi tersebut. Hal berikutnya adalah ketika orang tua tidak terlalu dapat menerapkan compassionate empathy kepada anak, dan ini tentu akan menghambat atau bahkan menjadi sesuatu yang bisa menantang anak ketika ia mau mencapai apa yang menjadi cita-citanya, karena sekali lagi itu menjadi sesuatu yang oleh World Economic Forum ditetapkan sebagai top 10 skill untuk bisa berhasil di masa depan. Ada beberapa tips praktis ketika orang tua mau menerapkan compassionate empathy kepada anak di dalam interaksinya. Yang pertama adalah mengingat compassionate empathy adalah suatu bentuk empati yang menyeimbangkan pikiran dan perasaan. Artinya, ketika kita masuk ke dalam interaksi dengan anak, kita perlu mampu mengelola emosi kita. Sehingga dengan kemampuan mengelola emosi tersebut, kita bisa menyeimbangkan kemampuan kita untuk berpikir dan juga kemampuan kita untuk meresponi emosi. Dan itulah yang akan menjadi contoh bagi anak untuk ia bawa ke depan. Hal praktis kedua yang orang tua dapat lakukan adalah membangun kesadaran diri, khususnya ketika orang tua mulai tergelincir kepada yang kita sebut emotional empathy, di mana di dalam emotional empathy kita dapat merasa bersalah untuk sesuatu yang sebenarnya kita tidak bersalah, kita dapat merasa bertanggung jawab untuk sesuatu yang sebenarnya kita tidak bertanggung jawab, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara pikiran dan perasaan. Dan ketika kita tidak seimbang antara pikiran dan perasaan, tentunya itu menghambat kita untuk melakukan compassionate empathy. Jadi yang perlu dilakukan adalah membangun awareness ketika ketidakseimbangan tersebut muncul dan kemudian segera memprosesnya. Kembali lagi, kita hanya bisa mengelola apa yang kita sadari. Dengan kita membangun kesadaran tersebut, kita dapat dengan segera melakukan pengelolaan sehingga kita dapat kembali bergeser kepada compassionate empathy. Tentu sebagai manusia kita tidak dapat 100% selalu berada di dalam compassionate empathy. Ada saatnya di mana kita tergelincir, which is fine. Tidak apa-apa. Manusia tidak mungkin sempurna. Yang penting ketika kita tergelincir, cepat kembali. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita perlu membangun kesadaran tadi. Semoga dengan apa yang kita bicarakan, para orang tua dapat semakin terperlengkapi untuk bisa melakukan compassionate empathy dengan baik kepada anak-anaknya, agar anak-anak juga dapat semakin mengembangkan compassionate empathy di dalam diri mereka, sehingga menjadi modal mereka untuk bisa meraih kesuksesan di masa depan. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.